berangkat naik motor, itu ada SOP enggak ya? Enggak ada, tapi kita ada budaya. Kita harus memakai helm, jaket, masker, sarung tangan, baru menggunakan motor. Nah, seperti itu ada langkah-langkahnya. Nah, SOP itu seperti halnya seperti kehidupan, teman-teman. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alif dari The Consulting. Kali ini saya akan membawakan materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh usahawan ya, wirausaha. Nah, kali ini saya akan membawakan topik yang menarik, yaitu kenapa sih SOP sangat penting dalam perusahaan Anda. Nah, wirausahawan nih, coba dibayangkan jika perusahaan Anda atau di zaman ini tidak ada SOP. Misal, wow, ketika kita mau berangkat naik motor, itu ada SOP enggak ya? Enggak ada, tapi kita ada budaya. Kita harus memakai helm, jaket, masker, sarung tangan, baru menggunakan motor. Nah, seperti itu ada langkah-langkahnya. Nah, SOP itu seperti halnya seperti kehidupan, teman-teman. Nah, saya akan memberikan gambaran atau cerita mengenai SOP. Biar apa? Biar teman-teman paham. SOP itu apa sih? Ya jelas, standar operasional prosedur. Pada gambaran besarnya, SOP ini kalau dibilang, ada yang bilang seperti ini, berkomentar kepada saya, Pak, SOP itu standarnya gimana sih? Saya pengen kayak standar SOP aja. SOP itu tidak memiliki standar yang terdefinisiasi dengan menyeluruh. Adanya SOP ini untuk perusahaan, standar dari perusahaan itu. Nah, misal kita SOP dalam penggunaan pengadaan barang sama SOP pengadaan barang untuk produksi berbeda, tergantung jenis lapangannya, tergantung jenis usahanya. Review bisnis dulu kita, seperti itu. Nah, kali ini ada 3 langkah dalam membangun sistem perusahaan. Dimulai dari apa sih? Business plan atau rencana bisnis. Review struktur organisasi. Ini bener nggak struktur organisasinya? Apa ada yang melangkah? Bisa fraud mungkin kalau tidak benar dan tepat. Dan menyusun standar operasional prosedur, yaitu SOP yang saya jelaskan kali ini. Nah, rekan-rekan bisnis, SOP ini seperti halnya rel kereta. Nah, coba bayangkan rel kereta ini. Ini pada umumnya SOP itu banyak yang bilang gambaran simpelnya itu ya, gambaran umumnya itu rel kereta udah. Nah, rel kereta itu disusun. Apabila SOP itu seperti rel kereta itu ya SOP itu. Jadi ketika rel kereta itu dibangun, maka ada alurnya, ada sistematisnya yang benar dan baik. Ada pengelolaannya, kapan kereta itu akan belok ke kanan, kapan kereta akan belok ke kiri, kapan bisa putar balik, kapan kepalanya ke depan pindah ke belakang. Ada pendelegasian yang terbaik, yang tertentu dan terbaik juga. Nah, SOP ini kadangkala seperti halnya juga bisa dikategorikan sebagai polisi. Nah, polisi kita dari mana untuk pencegahan, kita melihat kebocoran-kebocoran tertentu. Kalau tidak ada SOP, bayangkan SOP ini seperti polisi dan rel kereta. Nah, mungkin itu kayak, wow, kalau saya ada SOP ini berarti akan tertib nih perusahaan saya. Dan wow, karyawan-karyawan kita ataupun kita bisa mendelegasikan itu dengan sangat baik. Apa itu SOP? SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologisnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, dengan SOP ini kita bisa mengkontrol biaya juga ternyata. Kenapa? Karena kita ada alurnya, ada tata caranya, ada penggunaan, mungkin kita nggak ngeluarin uang sembarangan, kita bisa mencegah turnover karyawan, atau kita bisa mencegah perputaran piutang dan sebagainya dengan SOP itu dengan baik agar barang tidak cacat dan sebagainya. Macam-macam manfaatnya, dan itu sangat baik untuk digunakan. Nah, SOP biasanya terdiri dari manfaat atau metode penulisan prosedur kapan dibuat atau direvisi. Jadi SOP ini misalnya, Pak saya mau awal usaha, buka usaha, saya buat SOP dulu, boleh. Atau Pak saya
udah punya usaha nih, udah 10 tahun tapi nggak punya SOP, segeralah buat. Karena apa? SOP itu sangat penting. Terkadang kita nggak tahu nih SOP itu penting apa tidaknya itu dari mana, karena mungkin kebocoran, bisa kecurangan, kebocoran, atau keteledoran dari oknum-oknum yang tertentu. Nah, banyak juga yang menyepelekan SOP. Sorry ya, kita flashback yang tadi. Nah, kalau SOP mau direvisi itu silahkan, mungkin semesteran, 6 bulan sekali baru direvisi. Jadi itu ada pembenahan. Banyaknya juga banyak yang menggunakan SOP itu, banyak yang menyepelekan SOP. Karena apa? Perusahaan sudah eksis biasanya. Perusahaannya sudah eksis yang 60 tahun, 50 tahun itu nggak punya SOP. Tapi dia merasa sudah eksis. Aku udah punya omset banyak kok. Oh, mungkin dengan adanya SOP, Anda bisa omset itu melanjak dengan alur bisnis yang baik. Kenapa? Dan SOP bisa aja omset itu naik. Tapi bukan menjamin SOP ini bisa menaikkan omset ya. Tapi SOP ini membetulkan alur bisnis penjualan Anda. Gimana biar konsisten dalam penjualan. Dan itu bisa diterapkan budaya untuk penjualan. Untuk pengurangan biaya, itu juga bisa pengurangan biaya. Kenapa? Kita nggak semena-mena untuk mengeluarkan uang. Karena ada alurnya, ada buffernya, ada polisinya, ada relnya, seperti itu. Jadi ketika perusahaan yang eksis tadi 60 tahun, 50 tahun nggak ada SOP, ketika kena masalah perekonomian, banyak kebocoran di berbagai departemen. Wah, itu sangat kacau, karena apa? Nggak ada relnya, nggak ada masinisnya, seperti itu. Nah, karena apa? Tanpa SOP siapapun dan berapapun pemimpinnya, semuanya bisa memerintah, semua bisa mengambil kebijakan. Akibatnya, operasional perusahaan kacau, karyawan kerja semuanya sendiri-sendiri, miskomunikasi terjadi, dan terjadi kubu-kubuan. Dan itu sangat tidak relevan. Itu bukan sebuah perusahaan. Itu mencerminkan bahwa kita belum siap menerima resiko-resiko dalam perusahaan. Coba cermati SOP itu dengan baik dan benar. Ada klien saya bertanya, seringnya ini ya, Pak, ini kalau saya buat SOP, jamin enggak omset saya naik, biaya saya turun? Lihat dulu Pak, SOP ini bukan hanya untuk menaikkan omset dan biaya, tapi mengontrol biar tidak adanya kecurangan, adanya pengendalian dan pencegahan. Nah, SOP ini menurut dari pribadi saya itu ada 2, teman-teman ya. Pertama, pengendalian. Di mana pengendalian ini apa? Ya SOP, alur bisnis, rel keretanya, pengendaliannya. Pencegahannya ini apa? Software, human. Kalau human atau staff kalian, rekan-rekan bisnis ini sesuai dengan alur SOP, maka pencegahan ini gampang sekali dilihat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada ya kayak tadi kubu-kubuan antar perusahaan, nggak antar perusahaan, dalam inter perusahaan dilihatnya eksis tapi banyak kebocoran, banyak yang memerintah. Kamu ada yang tinggi-tinggian pangkat, ada yang merasa saya duluan tapi pangkat yang sana yang masuk lebih tinggi. Akhirnya di situ kayak kurang stabil untuk memerintah, pendelegasinya kurang sekali. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, rekan-rekan bisnis perlu tahu juga, SOP ini bukan sebuah aturan kaku, tapi menertibkan alur bisnis. Lewat SOP pula, kebocoran dan kecurangan bisa dideteksi karena akan tampak pelanggarannya di mana. Dengan demikian bisa segera diambil sikap dan keputusan. Nah, selain itu, SOP memiliki tujuan yang menjadikan efektivitas segala lini perusahaan, beberapa diantaranya itu seperti salah satu parameter dalam menilai mutu layanan perusahaan. Dan selanjutnya itu ada lagi untuk menjaga kualitas produksi dan kinerja yang konsisten, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, untuk menjaga alur dan koridor masing-masing tugas pegawai. Nah, di sini apabila SOP itu jelas, efektif, maka dampaknya akan baik juga untuk perusahaan Anda. Nah, itu kenapa saya terangkan materi ini sangat penting, SOP dalam perusahaan, rekan-rekan bisnis sobat sukses semua. Karena SOP ini dibangun untuk rekan-rekan ini bisa disiplin.
Materi ini saya sajikan untuk rekan-rekan yang ingin berubah, ingin adanya SOP yang baik. Yuk mari kita like, subscribe, komen, share ke rekan-rekan bisnis Anda. Jangan lupa komen apapun pertanyaan Anda tentang mengenai SOP atau di luar itu, saya tanggapi dengan baik dan ilmu yang baik. Oke ya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Alif, see you goodbye in video selanjutnya. Bye.